Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat semuanya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Budiana. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia, tema 5, subtema 1 tentang menjelaskan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada tema sebelumnya, kita sudah mempelajari cara untuk membuat peta pikiran dari cerita dongeng Kelinci dan Kura-Kura. Sekarang, kita akan belajar bagaimana cara membuat peta pikiran dari teks sejarah. Namun, sebelum kita membuat peta pikiran, terlebih dahulu kita harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Untuk dapat menemukan informasi penting, kita perlu membaca teks dengan seksama dan menemukan semua kalimat utama yang mengandung kata kunci. Berikut ini merupakan langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Yang pertama, perhatikan judul teks. Lalu kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci. Terakhir, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Sebelum kita mulai membuat peta pikiran, terlebih dahulu kita baca bersama-sama cerita tentang Tuanku Imam Bonjol yang terdapat pada buku Bupena 4B halaman 83. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Shahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau dikenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Perang Padri adalah perang saudara yang terjadi antara kaum adat dan kaum Padri atau agama. Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol berupaya untuk meluruskan ajaran-ajaran Islam yang menyimpang di kaum adat. Kaum Padri terkenal tangguh dan juga kuat, sehingga kaum adat merasa terancam. Keadaan tersebut membuat Belanda datang untuk membantu kaum adat. Peperangan besar dan sengit pun terjadi, sehingga Belanda dapat dikalahkan oleh pasukan kaum Padri. Pihak Belanda kemudian terpaksa mengadakan perjanjian damai dengan kaum Padri pada tahun 1824. Perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Masang. Perjanjian Masang tidak bertahan lama karena Belanda kemudian melanggar sendiri perjanjian tersebut. Kaum adat sadar bahwa peperangan yang terjadi berasal dari politik adu domba Belanda. Kaum adat dan kaum Padri akhirnya bersatu melawan Belanda. Namun, Belanda mendatangkan ribuan pasukan untuk mengepung Benteng Bonjol. Benteng tersebut akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Belanda pada 16 Agustus 1837. Tuanku Imam Bonjol berhasil menyelamatkan diri, tetapi akhirnya tertangkap kembali. Imam Bonjol kemudian diasingkan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Beliau wafat di tempat pengasingannya yang terakhir, yaitu di Lotan, Manado.
Tadi kita sudah sama-sama membaca cerita tentang Tuanku Imam Bonjol yang terdapat di buku pena 4B halaman 83. Sekarang kita juga akan sama-sama membuat peta pikiran dari cerita tersebut. Mari simak peta pikiran yang sudah Budiana buat. Perhatikan paragraf pertama dalam teks tersebut. Kira-kira informasi penting apa yang bisa kita tuliskan pada peta pikiran? Ya, yang pertama kita bisa tulis adalah nama tokoh. Nama tokoh ini terdapat di awal kalimat pada paragraf pertama. Selanjutnya, selain nama tokoh, pada paragraf pertama kita juga bisa menuliskan daerah asal tokoh tersebut. Daerah asal Tuanku Imam Bonjol bisa teman-teman temukan di kalimat kedua pada paragraf pertama. Setelah paragraf pertama selesai, kita beralih menganalisis paragraf yang kedua. Kira-kira di paragraf kedua, informasi penting apa yang teman-teman dapatkan? Di paragraf kedua, kita bisa menuliskan tentang kaum yang Tuanku Imam Bonjol pimpin. Kalimat yang menjelaskan tentang kaum yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol terdapat di kalimat kedua pada paragraf kedua. Setelah kita mendapatkan informasi tentang kaum yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, kita juga bisa menuliskan perjuangan yang sudah beliau lakukan. Kalimat yang menjelaskan tentang perjuangan Tuanku Imam Bonjol terdapat juga di kalimat kedua pada paragraf kedua. Lalu, setelah kita selesai menganalisis paragraf pertama dan juga kedua, kita akan menganalisis paragraf yang terakhir. Kira-kira informasi penting apa yang teman-teman dapatkan di paragraf terakhir? Ya, kita bisa menuliskan informasi tentang perjanjian yang dibuat. Di sini, Tuanku Imam Bonjol melakukan perjanjian dengan Belanda yang disebut Perjanjian Masang. Perjanjian Masang ini terdapat di paragraf kedua dan juga ketiga. Pada paragraf kedua itu letaknya ada di akhir paragraf. Sedangkan di paragraf ketiga itu terletak di awal paragraf. Setelah teman-teman mengetahui perjanjian yang dibuat oleh Tuanku Imam Bonjol, di paragraf ketiga ini juga menjelaskan tentang penyebab kekalahan Tuanku Imam Bonjol. Penyebab kekalahannya bisa dilihat pada kalimat keempat di paragraf 3 yang bunyinya Belanda mendatangkan ribuan pasukan untuk mengepung benteng Bonjol. Mudah bukan teman-teman untuk membuat peta pikiran dari teks sejarah? Kuncinya adalah kita baca dengan seksama tiap-tiap paragraf untuk mendapatkan informasi penting yang terdapat di dalamnya. Sebagai tugasnya, silakan teman-teman membaca teks tentang Sultan Hasanuddin yang terdapat di buku pena 4B halaman 89. Kemudian, kerjakan latihan membuat peta pikiran di halaman 90. Kerjakannya langsung ya di buku pena. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Budiana akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.